Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. NPM saya 19219111. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang didoseni oleh Bapak Ang Rohyana SPD MPD yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi. Materi saya ada dua, yaitu pengertian kepemimpinan menurut para ahli dan fungsi pemimpin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian menurut para ahli. Baik, apa sih kepemimpinan itu? Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepemimpinan menurut para ahli. Di sini saya mengambil hanya sebagian, ada 5 kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepemimpinan menurut George R. Terry. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Hamhill dan Cons, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama atau share goal. Yang ketiga, menurut Kartini Kartono tahun 1994, kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus. Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan mempunyai suatu tujuan serta peralatan-peralatan yang khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi khusus. Yang keempat, menurut F.I. Munson, kepemimpinan adalah sebagai kesanggupan atau kemampuan untuk mengatasi orang-orang yang sedemikian rupa agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan kemungkinan pergesekan yang sekecil-kecilnya dan sebesar mungkin terjalinnya kerjasama. Dan yang terakhir, menurut Ted, Terry, dan Hoy, kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan salah satu aspek manajerial dalam kehidupan organisasi yang merupakan posisi kunci. Kepemimpinan seorang manajer berperan sebagai penyelaras dalam proses kerja sama antar manusia dalam organisasinya. Seorang pemimpin atau leader berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi pokok pimpinan. Fungsi pokok pimpinan dibagi menjadi 3, yaitu ada memberikan kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan oleh anggotanya. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas, di mana kerangka pokok itu dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk mengulangi masalah-masalah yang dihadapi. Visi dan misi yang menjadi pegangan seorang pemimpin. Jika visi dan misi sesuai dengan kerangka pokok serta ide atau gagasan yang ia punya, maka akan sejalan sebagaimana mestinya. Hanya tim sukses saja yang menjalankan visi dan misi tersebut.
Baik, yang kedua ada mengawasi, mengendalikan, dan menyalurkan perilaku anggota yang dipimpin. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku. Seorang pemimpin bangsa harus aktif dalam menyalurkan ide-ide kecil masyarakat yang ia pimpin. Tidak memilah mana yang didahulukan, ia harus bisa membagi sesuatu dengan kebutuhan itu sendiri. Tidak ada tebang pilih, semua diberlakukan sama, baik itu dalam perlakuan hukum, dalam hal lainnya, serta bisa memberikan aura positif dan aura semangat atau optimisme kepada semua masyarakat dalam segala bidang, dengan harapan adanya peningkatan hasil proses optimisme tersebut. Baik, yang terakhir atau yang ketiga yaitu bertindak sebagai wakil kelompok dalam berhubungan dengan dunia luar. Bertindak sebagai wakil kelompok berhubungan dengan dunia luar. Seorang pemimpin dipilih atas dasar pemilihan umum. Kalau dicontohkan dalam pemilihan presiden, seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemilihan. Sehingga nanti terpilihlah presiden yang baru dan tentunya dengan konstituennya yang berbeda juga. Bisa jadi, contohnya, ketika si A memilih nomor X atau nomor berapapun dan pilihannya tidak menang, maka masyarakat tersebut juga bagi dari konstituen yang menjadi pemenang tadi. Disinilah seorang pemimpin harus bisa bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat, baik yang tidak memilih dia ataupun yang memilih pada saat pemilu berlangsung. Jadi, kesimpulan dari semua materi di atas adalah kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan salah satu aspek manajerial dalam kehidupan organisasi yang merupakan posisi kunci. Kepemimpinan seorang manajer berperan sebagai penyelaras dalam proses kerjasama antar manusia dalam organisasinya. Seorang pemimpin atau leaders berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill atau kemampuan, keahlian, memiliki power dan atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar dan siap dikritik apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan materinya, penyampaian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.